Ya memang gini ya brother, kalau kita bicara tentang Tritunggal ini tidak bisa tidak, karena memang basis penalaran utama kita itu adalah Alkitab. Memang tidak bisa tidak orang itu harus percaya dulu kepada Tuhan, percaya dulu kepada Alkitab, baru kemudian pengertian dan pemahaman tentang Tritunggal itu akan lebih mendalam, dia bisa tahu ya. Ya. Karena memang data kebenaran yang kita bawa itu dari Alkitab. Itu sebabnya nanti kita bahas bibliologi nih, harus lebih dalam lagi nih. Bisa. Bahas tentang bibliologi. Next kita bahas itu boleh. Bibliologi tuh. Ya. Karena memang data kita semua dari Alkitab kan. Ya. Nah tapi lewat program ini kita kemudian juga sekaligus mensiarkan atau memberitahu, mengedukasi banyak orang bahwa betapa pentingnya doktrin Tritunggal ini gitu Pak. Ya. Begini bro, mungkin begini, saya kalimatkan dulu supaya kita nggak rancu. Jadi sulit bukan otomatis salah, mudah tidak otomatis benar. Ya, nah tadi kan prinsip begini, karena disaksikan oleh Alkitab, Alkitab itu adalah kebenaran, maka kalau Tritunggal itu disaksikan oleh Alkitab, meskipun susah tetap harus kita terima, tetap harus kita percayai, itu silogismenya dalam hukum matematika. Jadi kita orang Kristen tidak anti terhadap logika. Kalau kita bicara tentang hukum kontradiksi, di mana letak kontradiksinya? Iya, kadang-kadang dari doktrin Tritunggal. Ini kontradiktif banget. Oke. Satu tapi tiga, tiga tapi satu tuh gimana sih? Satu itu kan menyatakan what, ya, what. Apa kita ini manusia? Tapi siapakah yang berkemeja biru itu Mike, itu bicara tentang pribadinya. Nah sama seperti Tritunggal, ya kan. Bicara tentang what itu hakikatnya, bicara tentang who itu pribadinya, pribadinya ada 3. Nah bertentangan secara filosofis kalau dikatakan begini brother, satu hakikat dalam 3 hakikat itu bertentangan, satu pribadi dalam 3 pribadi. Itu baru ini kontradiktif. Kontradiktif. Betul. Tapi kalau dikatakan satu hakikat dalam 3 pribadi atau 3 pribadi dalam satu hakikat, ini nggak kontradiktif. Tapi kalau mau dikatakan bisa nggak dipahami oleh kita dengan sempurna, ya kita jawab tidak. Betul. Karena begini. Tritunggal itu doktrin yang apprehend, bisa dipahami tapi nggak comprehend, nggak bisa utuh atau sempurna dipahami. Karena begini, jangankan Tritunggal brother, jangankan Allah, ini bisa diterima kok, ini masuk akal banget. Allah itu punya banyak sifat, jangankan semua sifat-sifat Allah brother, satu sifat Allah saja nggak bisa kita pahami dengan sempurna. Misalnya orang yang memaksakan ya sesuatu itu harus bisa dipahami dengan sempurna baru bisa diterima, kita tantang mereka. Bisa nggak kamu menjelaskan sifat kemahabesaran Allah dengan sempurna? Allah itu maha besar. Bisa nggak kamu jelaskan kemahabesaran Allah dengan sempurna? Kalau kamu bisa menjelaskan, kamu sedang membuat Allah itu nggak maha besar. Karena kamu itu butuh jadi yang maha besar untuk menjelaskan kemahabesaran Dia. Sementara kamu terbatas, Dia nggak terbatas. Bagaimana mungkin bisa? Betul. Jadi masuk akal banget ketika kita menjelaskan bahwa Allah itu nggak bisa dijelaskan dengan sempurna. Betul. Jangankan seluruh sifat-sifatnya dan atribut-atributnya, satu sifatnya aja nggak bisa dipahami dengan sempurna. Betul. Jangankan sifat Allah brother, alam semesta ini saja masih mengundang banyak sekali misteri. Betul. Apalagi Allah sang sumber dari segala misteri. Jadi bagi kita berpuas dirilah dengan apa yang disingkapkan oleh Alkitab. Bagi kita bertemu dengan Yesus sama dengan bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Allah. Dan itu pernyataan Yesus kan kepada Filipus. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 8 dan 9. Betul. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Ya. Itu kan udah jelas sekali. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu adalah perwakilan dari Allah Tritunggal. Dan pada waktu itu Yesus dipenuhi Roh Kudus. Dan dia datang untuk melaksanakan tugas dari Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu jelas sekali dalam Yohanes pasal yang ke-4 kalau saya tidak salah. 4 dan 34. Ya. Oke brother, coba kasih dulu data-data Alkitab. Tadi brother katakan mereka ini ko-eternal, ko-eksis, ko-substansi. Coba berikan data dalam Alkitab terkait dengan tadi yang brother sampaikan di pendahuluan. Bahwa dalam PL, Tritunggal itu bayang-bayang. Kemudian di PB lah itu terang benderang, terlihat. Bisa kasih data tentang pribadi Tritunggal ini yang punya satu hakikat, tapi 3 pribadi, mereka bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Dan mereka itu berperikoresis tadi bahasa brother. Saling mendiami, saling satu tujuan, satu kehendak, satu visi. Dalam mengerjakan segala sesuatu mereka bersama-sama. Dan mereka ini tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Ada nggak di PL seperti apa Bapa itu, seperti apa Yesus itu, dan seperti apa Roh Kudus itu, PL maupun PB? Ya, kembali lagi kita tekankan dulu brother ya.
terkait dengan prinsip memahami Tritunggal tadi. Ya. Bapa Putra Kudus itu sebagai pribadi yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Dan Alkitab konsisten dengan hal itu. Tetapi meskipun ditekankan kejamakan dari pribadinya, tetap dinyatakan Allah itu Esa. Misalnya dalam Ulangan 6 ayat 4, Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Allah itu Esa. Jadi tapi Allah yang Esa itu jamak pribadinya. Ya. Nah, Ulangan 6 ayat 4 ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Tapi dengan angle yang sedikit berbeda. Nah, saya bacakan dulu brother ya. Terkait dengan 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Nah, Paulus menjelaskan Shema, pengakuan iman Yahudi itu. Sebagai pengakuan iman dari orang Kristen juga. Gitu loh. Jadi Paulus tetap konsisten, dia mempertahankan monoteisme itu. Allah itu Esa. Tapi Paulus sudah mengajak kita Allah yang Esa itu seperti apa. Kita pun percaya bahwa tetap Allah itu Esa. monoteisme ya. Iya, monoteisme. Kita Tritunggal itu bagian dari monoteisme. Ya. Nah, dia jelaskan Allah yang monoteisme itu yang dicatat dalam Ulangan 6 ayat 4 itu seperti apa. Nah, ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia kita hidup. Jadi kita bisa melihat dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ini ada dua pribadi dalam Allah yang Esa itu. Ada Bapa, ada Yesus Kristus berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 tadi. Tapi jangan langsung kita berkesimpulan Roh Kudusnya mana. Nah, kita harus melihat Alkitab secara utuh, nggak boleh sepotong-sepotong. Dalam kesempatan lain ada konteks yang bicara tentang Roh Kudus, gitu loh. Jadi kita bisa melihat benih atau dasar dari ketritunggalan Allah itu dalam PL. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita miss dengan menganggap seakan-akan baru Allah itu jadi Tritunggal dalam PB waktu Yesus datang. Atau Roh Kudus itu baru ada waktu di peristiwa Pentakosta, di Kisah Para Rasul 2, sebelumnya nggak ada. Enggak, Allah Tritunggal itu adalah kekal, dari kekal sampai kekal. Tidak pernah Allah tidak Tritunggal, selalu Allah itu Tritunggal. Bukankah Allah itu ya Bapa ya Yesus, Yesus ya Bapa, Roh Kudus ya. Oke, brother. Jadi kan Allah, brother. Ya, Bapa Putra Kudus itu pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? Ya, dia bisa aja turun ke bumi ya udah Bapa. Dalam konteks PL dia Bapa. Ya, Bapa, dalam konteks Yesus dia menyatakan diri sebagai Yesus. Ketika Yesus naik dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Gitu. Ada juga kan seperti itu pandangannya. Ya, kalau kita memaksakan Bapa Putra Kudus itu sebagai pribadi yang sama, itu pribadi yang sama, maka akan ada banyak keanehan yang kita temukan dalam Alkitab, brother. Misalnya begini, waktu Yesus berdoa, masa dia berdoa sama dirinya sendiri di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39, Bapa lalukanlah cawan ini, masa dia berdoa sama dirinya sendiri, lalukanlah cawan ini, bukan kehendakku, bukan melainkan kehendakmu. Atau waktu dia disalibkan, kan aneh sekali bahasa Tuhan Yesus. Dia berbicara kepada dirinya sendiri ya. Eloi, Eloi lama sabachthani, God, God, why have you forsaken me, mengapa engkau meninggalkan aku? Masa dia berseru terhadap dirinya sendiri gitu loh, kan aneh sekali. Misalnya gini, waktu dibaptis, ada orang yang tanya sama saya terkait dengan analogi yang paling praktis untuk kita bisa menjelaskan Tritunggal itu apa? Nah, saya lebih suka analogi yang disaksikan oleh Alkitab, brother. Iya, brother. Tadi kan brother jelasin kalau di Alkitab itu terlihat sangat jelas. Kita bisa lihat ada pribadi Bapa, ada pribadi Kristus. Nah, ini yang agak problematik lah soal Roh Kudus. Ya. Dia kan dikatakan sebagai pribadi. Tetapi di satu sisi Roh Kudus itu dia seolah-olah semacam tenaga dalamnya Bapa atau kekuatan atau energi atau kuasa gitu. Dia bukan pribadi gitu, brother. Nah, itu bagaimana menjawab pertanyaan ini terkait dengan Roh Kudus itu sendiri gitu, brother? Ya, memang perlu ada satu jawaban yang kredibel lah ya. Iya. Untuk menjawab persoalan apakah Yesus itu pribadi, apakah dia Allah, apakah dia dibedakan dari Bapa dan Anak. Iya. Selama ini kalau kita bicara tentang Yesus, gambarannya jelas gitu loh. Betul. Dengan kita melihat Injil, dia pernah menjelma menjadi manusia. Betul. Bapa sering dibahas. Nah, Roh Kudus bagaimana? Kalaupun orang membahas Roh Kudus, yang dibahas mengenai karunia-karunia, mengenai bahasa roh. Jadi kayak kurang mendapatkan satu gambaran yang proporsional kita ketika kita membahas tentang Roh Kudus. Setuju. Nah, penting bagi kita untuk pertama-tama mempersoalkan mengenai kepribadian
ya, Roh Kudus itu pribadi dan dia adalah Allah. Nah, Alkitab mengidentifikasikan bahwa Roh Kudus itu punya pikiran, perasaan, kehendak, brother. Terus Alkitab itu bisa dihujat. Misalnya Matius pasal yang ke-12. Jadi Roh Kudus. Tadi bilang Alkitab. Penghujatan terhadap Roh Kudus itu ya. Itu dianggap sebagai tidak terampuni. Matius pasal yang ke-12. Ya. Terus Efesus 4 ayat 30, brother. Di sana dikatakan janganlah kita mendukakan roh. Ya, yang menjamin keselamatan kita menjelang hari penyelamatan itu tiba. Terus masih banyak lagi hal-hal yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Kalau kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul, brother, ada yang bilang bahwa lebih tepat itu disebut sebagai kisah dari Roh Kudus. Karena Kisah Para Rasul itu berisi tentang berbagai macam karya Roh Kudus. Melahirkan gereja, terus mendiami orang percaya secara permanen. Kalau dalam konteks PL, pendiaman Roh Kudus itu bersifat temporer dan hanya untuk orang-orang tertentu. Ya, tapi dalam untuk konteks PB itu untuk semua orang percaya. Dan Roh Kudus sifatnya permanen, berdiam dalam diri orang percaya. Terus kita bisa melihat satu ayat, brother. Bagi saya, ini ayat bisa menjadi acuan bagi kita untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus itu dikategorikan sebagai pribadi yang berbeda dan sehakikat dengan Yesus. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dari ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi ada penolong yang lain yang berbeda dengan Yesus tapi sehakikat dengan Yesus. Jadi Yohanes 14, 15 dan 16 itu bicara tentang pribadi Roh Kudus dan pekerjaan dari Roh Kudus. Di pasal 16 dikasih tahu bahwa dia akan mengincapkan kita akan dosa, dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran dan lain sebagainya macamnya. Jadi ada begitu banyak. Bahkan dia juga terlibat dalam penciptaan, brother. Tadi kan di Kejadian 1 ayat yang kedua, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di Ayub pasal 33 ayat 4, Roh menghidupkan aku. Di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 24 kalau saya tidak salah, dikatakan di sana roh sebagai roh yang kekal, bahwa dia juga adalah kekal. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus kalau saya tidak salah, bahwa dia menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi dalam diri Bapa untuk menunjukkan bahwa dia itu maha tahu adanya, brother. Itulah kalau bicara tentang Roh Kudus ya. Dan masih banyak lagi ya teksnya. Masih banyak lagi teksnya kalau kita mau bahas di lain kesempatan. Yang waktu kita sangat terbatas. Mungkin closing statement dari brother terkait dengan roh yang kekal itu di Ibrani 9 ayat 14. Nanti kita koreksi di bawah. Mungkin ini closing statement dari brother terkait closing statementnya saya mau jawab pertanyaan selamatan, brother. Soal gini, 2 closing statement, brother. Yang pertama, orang bisa nggak diselamatkan tanpa percaya Tritunggal? Itu satu. Atau dia, aku nggak mau lah percaya Tritunggal, aku percaya Yesus aja. Karena Tritunggal ribet. Yang kedua, kalau kita ngerti percaya Allah Tritunggal ini, apa implikasinya untuk kehidupan Kristen? Itu sebagai kesimpulannya, brother. Alkitab tidak pernah mengatakan kalau kita nggak percaya Tritunggal kita binasa. Tapi Alkitab mengatakan kalau kita nggak percaya Yesus kita pasti binasa. Yohanes 8 ayat 24 dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Formulasi keselamatan itu ada pada Roma 10 ayat 9 dan 10, brother. Ya, dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Jadi konteksnya percaya kepada Yesus yang menyelamatkan setiap kita. Kalau bicara tentang implikasi dari doktrin Tritunggal, meskipun ini ribet sekali, dianggap paling ribet doktrinnya, tapi menurut saya doktrin yang paling kaya dan dalam berbicara tentang implikasi terhadap kehidupan kita sebagai orang Kristen itu doktrin Tritunggal. Kalau kita bicara tentang keindahan kesatuan dalam keberagaman, ya dengan kita melihat Tritunggal dong. Bagaimana kita di tengah perbedaan kita tetap kita bisa bersatu atau bersama-sama meskipun berbeda-beda dengan melihat kepada apa? Tritunggal. Jadi biarlah kasih Allah Tritunggal itu yang menjadi dasar dari kesatuan kita meskipun kita berbeda-beda. Brother, thank you. Terima kasih, terpujilah Allah Tritunggal. Sampai jumpa di program Rema selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap.